Bapak Ibu, di chatnya itu ada link Google Slide ya. Ya, jadi gini, Bapak Ibu melihat apa sekarang? Tangram. Ya, Tangram ya. Bapak Ibu, di sini instruksinya adalah Bapak Ibu memasukkan bangun-bangun datar ini ke dalam persegi putih ini, sehingga bangun datar ini membentuk persegi lagi di dalam gitu, membentuk persegi lagi. Jadi ini dimasukkan ya. Bapak Ibu tidak boleh mengecil, memperkecil bangun ini, tapi jangan dulu di ini, jangan dulu dimainkan, Bapak Ibu ya. Ada yang tadi mainkan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memperkecil, tapi memutar boleh. Memperkecil nggak boleh. Memperkecil itu misalnya gini ya. Ya, itu memperkecil. Jadi tidak boleh memperkecil, yang boleh itu dipindahkan kemari dan diputar. Jadi itu ketentuannya. Jadi sehingga nanti semua bangun ini masuk ke dalam bingkai persegi ini dan membentuk persegi lagi ya. Dan membentuk persegi lagi. Paham instruksinya? Paham, Pak. Kemudian Bapak Ibu, ini ada nama. Bapak Ibu masing-masing memiliki satu slide di sini. Jadi kalau misalnya yang pertama itu Pak Agus misalnya nulis. Jadi kalau udah Pak Agus nulis jangan diambil lagi sama yang lain. Bapak Ibu memilih slide-slide berikutnya. Ada sampai 31 slide di sini saya sediakan. Kita kan hanya berapa ya? Ya, hanya 13 orang ya. Jadi Bapak Ibu bisa leluasa untuk menentukan slide mana yang Bapak Ibu akan mainkan gitu. Oke. Itu di nama ini ya. Oke. Silakan bermain sekarang. Ya, terlebih dahulu dibuat nama ya. Ya, Ibu Dara udah nulis nama. Ya, cepet ini kayaknya Ibu Dara. Ya, Pak Prasetya juga udah menulis. Arif udah. Agus juga udah. Wah, ini Bu Wahyuni udah mulai sempurna nih. Pak sudah masuk semua ya Pak itu Pak? Belum, dikit lagi. Oh sedikit. Itu belum nyambung yang kuning kecil. Oh ya baik Pak. Tinggal geser dikit lagi. Oh, oke, udah nyambung Bu Wahyuni udah. Agus masih belum sempurna. Wah, linknya izin di-share lagi Pak. Oh ya, linknya bentar ya. Ya, itu dia Pak Abdul. Baik, terima kasih Pak. Tadi ketinggalan. Oke, Pak Arif sudah mulai masuk, tapi Pak Prasetya ini masih banyak, ini masih salah-salah. Oke, Bu Lala juga masih belum sempurna. Oke, Pak Awi juga belum. Ya, Pak Nopal itu masih ini ya, masih amburadul. Ibu Dara sudah siap, Ibu Dara sama Bu Wahyuni yang sudah. Ibu Erika juga sudah. Ibu Erika sudah. Apakah persegi putihnya harus penuh Pak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Oke. Oke, semua berhenti Bapak Ibu, gamenya sudah selesai ya.
Oke, Bapak Ibu selesai ya. Sekarang kita cek ya. Yang slide 1 siapa ya? Nggak ada nama. Siapa tadi yang mengerjakan yang ini ya? Slide 1 ini. Loh, Bapak Ibu? Mendengar suara saya? Dengar, Pak. Yang slide 1 siapa yang ngerjakan? Saya Pak. Oh, Pak Gus, oke. Kasih nama, Abdurrahman Pak. Itu ada namanya. Oke. Ibu Erika masuk semua. Ya, Pak. Slide 2 saya, Pak. Masuk semua, Pak. Iya, merefleksikan. Ya, Bu. Bagaimana, Pak? Mohon maaf, kurang jelas, Pak. Direfleksikan, Bu Erika, direfleksikan. Belum lengkap kayaknya pertanyaannya. Sinyalnya kurang bagus. Bapak Ibu, jaringan saya terputus lagi ya. Saya tutup kamera ya. Saya tutup kamera karena kayaknya nggak kuat ini, nggak tahu satu hari ini kok kayak gini ya. Oke. Ini Ibu Erika. Halo Bu Erika. Ya, Pak. Ibu Erika ini bisa selesai semua. Apa kira-kira trik yang Ibu Erika lakukan? Kalau triknya sih yang pertama di luar garis saya bikin bentuk segitiga dulu, pokoknya semuanya sampai bentuk segitiga, baru saya jadikan menjadi kotak, gitu Pak. Kalau ini kan nggak bisa dibentuk segitiga yang ini. Ya ada beberapa bangun yang langsung bisa jadi kotak dia. Oh iya. Iya begitu. Ibu Yayu apa triknya? Guru MTK Pak. Apa triknya Bu Yayu? Pakai feeling aja sih Pak, dicocokkan. Tapi rapi nih, bagus. Kemudian ya, ini Budara. Gimana Budara, triknya Budara? Iya Pak, saya hampir sama seperti Bu Erika, melihat bangun-bangun yang bisa dijadikan segitiga, kemudian dijadikan satu menjadi kotak, dan seterusnya gitu Pak. Oke. Ini juga Bu Noval udah bagus tapi nggak rapi aja ya. Wah ini Bu Andi sudah. Nah ini Pak Awi, kenapa gini Pak Awi? Apa masalahnya Pak Awi? Lagi nggak konsentrasi Pak, jadi permasalahan jadi berantakan ini. Nggak konsentrasi ya. Jadi ini lagi bagus sih yang ini, yang dua ini. Kemudian ini seharusnya ke sini, yang biru, yang hijau ini sama-sama hijau. Oke. Ini bagus, Bu Lala juga udah rapi ya, masuk. Pak Prasetya udah masuk juga. Ini Pak Arif, kenapa gini Pak Arif? Saya berpikirnya semuanya harus full tadi Pak. Ini juga masih ada bolongan kalau full. Iya Pak. Oke. Jadi saya susunnya segitiga-segitiga dulu di pinggir Pak, cuma ternyata nggak full. Ya, Pak. Nah ini Ibu Anas ini kenapa ini ditimpa Bu Anas? Bu Anas ini kan ini tertimpa ini Bu Anas. Lagi nggak fokus Pak, lagi di kelas maaf sambil. Oke, ini juga Pak Agus. Kenapa jadi seperti ini Pak Agus? Oke. Nah, Bu Wahyuni tadi yang pertama. Yang pertama sekali Bu Wahyuni itu cepat sekali Bu Wahyuni. Iya Pak. Bu Wahyuni, halo? Ya Pak. Ini apa tadi trik-triknya Bu Wahyuni sehingga bisa cepat? Trik-triknya mungkin saya berpikirnya kalau segitiga ketemu segitiga pasti kan bisa jadi persegi, jadi ditaruh di pojok gitu Pak. Lalu yang trapesium itu kan ketemu sama segitiga, dia bisa tambah segitiga lagi jadi persegi lagi gitu Pak. Jadi menggabung-gabungkan persegi-perseginya aja Pak. Oke, Bapak Ibu tadi ya sekedar intermezzo kita ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa digunakan untuk Bapak Ibu
dalam melakukan game ya, dalam mengajar ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Pak Agus, tolong mikrofonnya Pak Agus ditutup, Agus. Kenapa Agus di tempat yang ramai kayaknya? Oke. Kesepakatan belajar nggak saya bacakan ya. Tujuan pembelajaran sesi 2 ya. CGP dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Yang kedua, CGP dapat saling memberikan tanggapan positif reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Ya, pembukaan ya, salam pembuka, doa, ice breaking, keyakinan kelas, kemudian pencapaian tujuan. Ya, sekitar 15 menit. Presentasi kelompok, penyaji sekitar 20 menit, kemudian penyampaian analisis studi kasus kelompok lain, tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain sekitar 10 menit, respon dari kelompok penyaji 5 menit. Ini fleksibel ya Bapak Ibu ya. Fleksibel. Kita ada 3 kelompok. Jadi sekitar 30 menit ya sekitar 20 sampai 25 menit lah ya. Kemudian penutup ya. Ini tadi ice breaking sudah, presentasi masing-masing kelompok akan menyajikan studi kasus pilihan mereka mengikuti persyaratan yang tertera pada rubrik penilaian yang ditunjukkan di atas. Setiap kelompok penyaji akan mendapatkan 1 kelompok hadirin yang bertugas memberikan tanggapan atau masukan konstruktif atas presentasi kelompok penyaji. Saya sudah mengatur lalu lintas diskusinya. Kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2, kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 3, kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1. Ya, seperti itu ya. Dan hasil tugas kelompok yang akan ditanggapi itu sudah saya berikan ya kepada ketua kelompoknya ya. Apakah ketua namanya ya, pokoknya yang namanya paling atas ya di kelompok itu. Aturan presentasi, kelompok penyaji mempresentasikan 20 menit, penyampaian analisis dekas kelompok lain 10 menit, kemudian respon dari kelompok penyaji 5 menit. Kemudian penugasan revisi hasil kerja kelompok. Ya. Oke, ini dia tadi Bapak Ibu ya. Umpan balik tanggapan yang diberikan berdasarkan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang bagi yang menanggapi kira-kira nggak seharus seperti ini ya. Pertanyaannya seperti ini. Apakah hasil kelompok yang dipresentasikan sudah menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apakah keputusan yang diambil sama dengan hasil analisis kelompok? Apabila berbeda, apa yang berbeda? Kenapa berbeda? Apabila sama, bisa memberikan penguatan. Ini rubrik penilaiannya, Pak Ibu. Sampai di situ sebelum kita presentasi kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Ya, kalau tidak ada silakan kelompok 1 untuk presentasi. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada lemas semua nih, kayaknya puasanya berat sepertinya. Saya kasih pantun dulu ya Bapak Ibu. Matematika belajar turunan. Ada juga materi logaritma. Salam dan hormat saya haturkan kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Mahmud Zulkifli sebagai fasilitator kita
Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak dari angkatan 7. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semuanya sehingga kita mampu beraktivitas demi anak bangsa kita nantinya 10 atau 5 tahun yang akan datang. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin sebelumnya saya mengucapkan izin share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Baik, Pak. kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil Pak Arif, halo ya. Pak Arif. Ya, Pak Arif, Pak. saya potong dikit ya. Ya, Pak. Pak Arif bisa menepi sendiri sedikit karena Bapak di daerah yang ramai anak-anak. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Ya, coba agak ke pinggir ya, agak sepi dikit Pak Arif. Karena ini suara anak-anaknya masih banyak sekali. Ya, sudah mulai. Ya enggak ribut lagi. Ya. Maaf Bapak Ibu, maaf Pak Mamun, izin melanjutkan. Pak Arif. Ya. Oke ya. Ya, silakan. Izin melanjutkan kembali, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Bapak Abdurrahman, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Ibu Ati Larasati, dan yang keempat ada Ibu Dara Khairunisa. Untuk paparan yang pertama terkait dengan materi yang ada pada modul 3.1 akan dipaparkan oleh Bu Dara. Yang kedua terkait dengan kasus akan disampaikan langsung oleh Abdurrahman, Bapak Abdurrahman. Terkait dengan materi yaitu saya ralat sedikit akan disampaikan oleh Bu Ati Larasati, dan terkait dengan 9 langkah dalam pengambilan keputusan akan disampaikan langsung oleh Ibu Dara Khairunisa. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Ati Larasati untuk memaparkan materi kita. Baik, terima kasih Pak Arif. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 1 akan membahas kaitannya materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana yang mendasari dari konsep ini bahwa secara umum ada pola atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan, bahwa yang pertama yaitu, lanjut Pak Arif. Ya. Baik, mohon izin saya lanjutkan, bahwa di mana ketika kita mengambil suatu keputusan itu haruslah tepat, dan tentunya keputusan yang kita ambil ini berdampak positif dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, kemudian yang agar juga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan keputusan yang tidak berpihak pada kelompok tertentu. Jadi sebuah keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin haruslah menghasilkan win-win solution, di mana semuanya bisa mendapatkan keuntungan dan bisa didasarkan dengan penuh rasa tanggung jawab serta nilai-nilai kebajikan universal serta berpihak pada murid. Kemudian secara umum ada pola ataupun model dalam paradigma ketika kita mengambil suatu keputusan, yaitu yang pertama kaitannya dengan 4 paradigma dilema etika. Yang pertama yang kita kenal yaitu dilema individu lawan kelompok.
atau yang dikenal dengan individual versus community. Di mana dalam paradigma ini kita sebagai individu ya kemudian melawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu ini akan menjadi bagiannya. Dan paradigma ini tentunya agar bisa tidak menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain. Kemudian paradigma yang kedua yaitu dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan, di mana hal ini ketika kita mengambil pilihan tentunya mengikuti aturan-aturan yang ada, baik secara tertulis ataupun norma yang berlaku, dan tentunya kita harus memperhatikan rasa kasih sayang bagi semua orang. Kemudian dilema yang ketiga yaitu kebenaran lawan kesetiaan atau disebut dengan truth versus loyalty, di mana kejujuran, kemudian kesetiaan seringkali ini merupakan nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kemudian dilema yang keempat yaitu jangka pendek melawan jangka panjang atau yang disebut dengan short term versus long term, di mana paradigma ini tentunya berkaitan dengan isu-isu ya yang berkaitan dengan pola pemilihan kita secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian kita juga mengenal juga 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, di mana ketika kita mengambil keputusan tentulah yang utama berpihak kepada murid, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam mengambil keputusan tentunya kita berasaskan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ini kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Dan nanti akan kita kupas secara lebih lanjut ketika kita membahas kasus yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi yang terjadi dalam kasus itu. Kasus itu apakah terjadi di sekolah, tentunya kita kaji siapa saja yang terlibat. Mungkin guru, kemudian kepala sekolah, wali murid, ataupun siswa yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu kumpulan fakta yang relevan. Ini kaitannya dengan fakta kasus yang akan kita bahas atau kita cari solusinya bersama-sama dalam mengambil keputusan yang paling bertanggung jawab. Dan kemudian langkah yang keempat yaitu pengujian benar atau salah, di mana kita bisa menguji secara legal, uji legalnya, kemudian uji regulasi, kemudian uji intuisi, uji publikasi secara umum, dan juga uji panutan ataupun idola. Kemudian yang kelima yaitu pengujian paradigma secara benar ataupun benar lawan benar. Kemudian yang keenam tahapannya yaitu melakukan prinsip resolusi, yang ketujuh investigasi opsi trilema, dan kedelapan membuat keputusan, dan yang terakhir yaitu melihat lagi keputusan kita yang sudah kita ambil dan direfleksikan sesuai dengan kasus yang sudah kita selesaikan. Baik, itu kami mereka kaitannya tentang materi pengambilan keputusan. Terima kasih Bu Ati. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Abdul terkait dengan kasus yang kami angkat di sini. Halo Pak Arif. Oke Pak Abdul, Ya. suaranya jelas. Kedengaran Pak? Oh. Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Sekarang sudah terdengar Pak? Ya, sudah. Baik, untuk contoh kasus yang kami angkat dari kelompok 1 adalah pada rapat kenaikan kelas, ada seorang guru yang menceritakan tentang salah satu muridnya yang belum bisa membaca di kelas 5. Hal ini menjadi pertimbangan guru tersebut dalam menentukan naik kelas atau tidaknya, karena keterampilan membaca merupakan hal mendasar bagi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Terlebih di kelas 6 nantinya akan menghadapi ujian sekolah dan ujian praktek. Tentunya bisa menghambat kepada siswa bersangkutan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Jika dilihat dari prestasi akademik, hampir seluruh nilai mata pelajaran siswa tersebut berada di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Namun dari segi kehadiran dan kesehatan, siswa tersebut cukup baik. Begitu pula dengan perilaku dan sikap dalam belajar menunjukkan hal yang baik. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kenaikan kelas mewajibkan seluruh siswa untuk naik ke jenjang berikutnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Pendidikan, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh, tegas Nadiem. Hal tersebut menjadi dilema bagi sebagian besar guru dan kepala sekolah pada saat rapat kenaikan kelas. Pada rapat tersebut, terjadi perdebatan sengit antara guru kelas 5 dan guru yang akan mengajar di kelas 6, di mana guru kelas 6 keberatan untuk menerima anak tersebut karena dianggap belum siap dalam menerima pembelajaran di kelas 6, apalagi untuk menghadapi ujian sekolah. Sementara guru kelas 5 beranggapan bahwa jika anak ini tidak naik kelas, maka akan menurunkan motivasinya untuk belajar dan dikhawatirkan akan putus sekolah. Kepala sekolah harus memutuskan apa yang terbaik untuk anak tersebut, guru-guru, dan murid-murid yang lainnya. Dilanjut Pak Arif. Apa yang harus dilakukan? Tindakan apa yang akan diambil untuk menyikapi kasus ini? Langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Jawaban kelompok kami, rasa keadilan dan rasa kasih sayang. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pertanyaan pemantiknya adalah, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Jawaban kami, guru kelas, guru mata pelajaran, siswa yang bersangkutan, kepala sekolah, guru kelas 1 selaku guru bimbingan konseling. Lanjut Pak Arif. Ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Jawaban kami, fakta yang relevan, benar siswa tersebut belum mampu membaca, menulis, mendikte, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kehadiran, kesehatan, dan hubungan dengan teman baik. Benar bahwa peraturan sekolah dan peraturan pemerintah mewajibkan seluruh siswa untuk naik kelas. Terima kasih Pak Abdul atas presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan Terima kasih, oleh Pak Arif. Ibu Dara Khairunisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Selanjutnya, langkahnya yaitu konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Ada pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Jawaban dari kelompok adalah, apakah ada aspek pelanggaran hukum tersebut? Jawabannya adalah tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh situasi tersebut, baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Kemudian yang kedua, ada uji regulasi, di mana bila situasi yang dihadapi adalah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mari kita uji apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik yang ada di dalamnya. Jawaban kami adalah tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi. Kemudian yang ketiga adalah uji intuisi. Di sini kami mengandalkan perasaan dan intuisi dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat kami merasa dicurigai.
Ya, ada intuisi seperti itu, di mana timbul pemikiran merasa bersalah jika tidak menaikkan akan anak tersebut karena dikhawatirkan menurunkan motivasi belajar di sekolahnya. Dan tadi juga disebutkan bahwa ada rasa kekhawatiran bahwa anak tersebut akan putus sekolah. Yang kedua, timbulnya pemikiran rasa bersalah kepada murid-murid yang lain jika menaikkan anak tersebut karena dikhawatirkan guru nanti bertindak tidak adil, di mana anak yang nilai KKM-nya belum mencapai nilai KKM itu bisa naik kelas. Lanjut Pak Arief. Selanjutnya adalah uji publikasi. Dalam hal ini, apa yang akan kami rasakan bila keputusan ini dipublikasikan di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral di media sosial? Jawabannya adalah ada perasaan tidak nyaman bila ini dipublikasikan karena menyangkut tupoksi dan kompetensi guru saat melaksanakan proses pembelajaran. Maksudnya adalah anak tersebut di kelas 5 belum bisa membaca. Ini dikhawatirkan akan menjadi bahan pertanyaan bagi masyarakat luas. Kenapa kok kelas 5 belum bisa membaca, gurunya kemana aja gitu. Ini berkaitan dengan tupoksi kami sebagai guru dan privasi anak tersebut juga. Di mana anak tersebut juga dikhawatirkan akan merasa malu apabila hal tersebut menjadi viral di media sosial. Kemudian yang kelima ada uji panutan atau idola. Di mana apa yang kami bayangkan apabila hal ini terjadi pada panutan kami, apa yang panutan kami akan lakukan gitu. Menurut kami, keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola kami adalah memberikan kesempatan untuk anak tersebut tetap naik ke kelas 6. Selanjutnya Pak Arief. Selanjutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Pertanyaan pemantiknya adalah, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Jawaban kami adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Next. Selanjutnya, prinsip penyelesaian dilema. Pertanyaan pemantiknya adalah, prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Jawaban kami adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli, di mana kami sangat peduli terhadap anak tersebut dalam melanjutkan sekolahnya, dan kami juga peduli terhadap anak-anak yang lain dalam membantu murid tersebut untuk dapat melanjutkan sekolahnya. Selanjutnya adalah investigasi, maksudnya di sini opsi trilema. Pertanyaan pemantiknya adalah, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan ini? Jawaban kami adalah ya. Ada situasi lain, yaitu melakukan pemanggilan orang tua atau wali murid untuk menyarankan siswa tersebut melakukan tes IQ. Kemudian setelah itu berkoordinasi juga dengan guru kelas 1 dan kelas 6 untuk memberikan pendampingan belajar calistung kepada siswa bersangkutan. Maksudnya adalah untuk guru kelas 1 kami meminta bantuan untuk mengajari siswa tersebut belajar membaca dan menulis. Kemudian untuk guru kelas 6 kami akan berkoordinasi untuk meminta bantuan kepada guru kelas 6 untuk membantu siswa tersebut dalam pendampingan di kelas 6. Selanjutnya adalah membuat keputusan. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa keputusan yang akan Anda ambil? Jawabannya adalah, kami memutuskan tetap menaikkan siswa tersebut ke kelas 6 dengan syarat orang tua melakukan tes IQ dan segera memberikan hasilnya kepada sekolah. Kemudian, kepala sekolah berkoordinasi dengan guru kelas 1 untuk melatih keterampilan membaca dan menulis, dan guru kelas 6 untuk memberikan pendampingan khusus dalam proses pembelajaran selanjutnya. Dengan catatan apabila anak tersebut sudah melakukan tes IQ dan kemudian dinyatakan bukan anak
yang berkebutuhan khusus. Namun, apabila anak tersebut ternyata adalah anak berkebutuhan khusus, berarti kami pun berkoordinasi dengan guru kelas 1 dan guru kelas 6-nya untuk melakukan pendampingan khusus terkait dengan kebutuhan khusus yang harus dipenuhi atau harus diterima oleh anak tersebut. Selanjutnya, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Tadi kami adalah memberikan kesempatan anak tersebut untuk tetap naik ke kelas. Refleksinya adalah demikian langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Sebuah keputusan itu haruslah menghasilkan win-win solution. Dalam setiap membuat keputusan, seorang kepala sekolah harus didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Baik, Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dengan seksama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Lengkap sekali hasil analisisnya dan keputusannya adalah opsi trilema, artinya diberikan suatu penguatan ya. Tadi kan opsinya kalau dilemanya kan naik dan tidak. Kemudian naik tetapi ada tetapinya gitu. Tetapinya ya bagus sekali berdasarkan hasil dari pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan keputusan. Sekarang ini saya serahkan kepada kelompok 2, hanya kelompok 2 dulu ya yang menanggapi. Pak Prasetyo, Pak Yayu, Bu Yayu, kemudian Pak Awi, Pak Ibu Anas, dan Ibu Lala. Siapa yang jadi juru bicaranya? Atau ganti-gantian, sebagian-sebagian. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mohon izin warahmatullahi Pak wabarakatuh. ya, mohon izin Pak Mun dan teman-teman. Mungkin Ya. gantian aja Pak ya. Mungkin dari Ya, kami boleh gantian. ada yang mungkin memberi masukan atau mungkin saran di nomor berapa. Jadi mungkin dari saya dulu Pak Mamun. Ya. Izin untuk kelompok 1 Pak Arif. Ya, mungkin Siap, bisa Pak, mungkin bisa dilihat di apa ya, nomor 1 dulu lah mungkin nomor 1 dulu. Yang 1 kan nomor 1 untuk nilai-nilai yang bertentangan ya. Siap Pak, udah Pak. Oke, masih Pak Arif. Ya, jadi untuk yang nilai-nilai yang saling bertentangan, di sini kan nilai yang saling satu, yang tidak bisa membaca itu rasa keadilan dan rasa kasih sayang gitu ya Bu ya. Nah, di sini kan juga Ibu, Bapak Ibu tadi kelompok 1 menyebutkan juga peraturan yang menyebutkan bahwa apa? Anak wajib dulu naik kelas ya kalau nggak salah ya gitu ya. Maaf Pak Pras, bukan peraturan, sepertinya kutipan ya, kutipan bahasa menteri ya. Ya, mungkin itulah. Tadi ada kalimat seperti itu. Lah, saya mau menanyakan dulu mungkin sebelum saya bertanya, mungkin rasa keadilan dan rasa kasih sayang di sini tuh yang dimaksud kelompok 1 tuh seperti apa itu, Bu? Itu dulu. Langsung ditanggapi Pak Mamun apa gimana Pak Mamun? Iya, ditanggapi aja. Oke, silakan anggota kelompok 1 yang mau menanggapi, Bu Dara. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Pras atas pertanyaannya. Jadi nilai-nilai di sini yang kami masukkan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bertentangan, yaitu rasa keadilan dan rasa kasih sayang. Jika dilihat rasa keadilannya, maka kan siswa yang mau diambil keputusannya itu kan KKM-nya kan kurang dari KKM gitu ya, nilai-nilainya gitu. Sementara siswa-siswa yang lain itu mungkin nilai KKM-nya nilainya lebih dari KKM. Nah, itu di situ ada rasa nanti
kayak kurang adil nggak sih gitu antara murid-murid yang lain dengan murid yang satu ini gitu. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang, di mana tiap guru pasti mempunyai rasa kasih sayang terhadap muridnya gitu. Baik atau buruknya siswa tersebut pasti dianggap baik oleh gurunya. Maka ada rasa kasih sayang dari kami sebagai guru atau dan kepala sekolah terhadap murid tersebut, di mana ada rasa khawatir nih kalau misalnya anak tersebut tidak dinaikkan, nanti dia dikhawatirkan bakal menurun motivasinya gitu. Jadi kan kasihan gitu, atau bahkan mungkin tadi disebutkan bisa jadi anak tersebut putus sekolah gitu. Adalah rasa kasihan dari kami sebagai guru atau kepala sekolah terhadap anak tersebut. Seperti itu Pak Pras. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang menambahkan, Pak Abdul, Pak Bu Ati. Atau saya lemparkan lagi ke Bapak Pras, gimana dengan tanggapan yang diberikan oleh Bu Dara? Oke, sebenarnya terima kasih untuk Bu Dara. Mungkin gini Bu Dara, kalau mungkin ya menurut saya pendapat saya ini. Jadi di situ kan tadi Bu Dara atau kelompok 1 kan mengutip pernyataan atau peraturan ya Bu dari kelompok 1 tadi. Peraturan yang Pak. mewajibkan atau peraturan ya? Udah ya, peraturan berarti. Nah itu. Ya. Jadi kan dari situ ibaratnya kan udah ada aturan yang baku ya. Berarti kan mau nggak mau memang harus dinaikkan ya. Nggak perlu mungkin dilema keadilannya pun di sini mungkin agak gimana ya? Agak kurang menonjol ya Bu, karena keputusannya udah jelas ada peraturan yang apa? Yang mewajibkan bahwa anak itu harus naik kelas seperti itu Bu. Benar ya Bu ya? Nah, gini, mungkin pertanyaan saya selanjutnya mungkin menyangkut nomor 1 juga tadi. Untuk peraturannya Bu, mungkin bisa kelompok 1 mungkin bisa menunjukkan mungkin peraturan yang seperti apa gitu Bu. Soalnya pengalaman saya pribadi di sini nggak tahu mungkin saya juga kurang referensi atau gimana, sempat juga nggak menaikkan kelas untuk anak yang kemarin ya, yang tahun berarti tahun 2021 2022 gitu Pak. Itu mungkin bisa sekalian bisa nyambung sama nomor 1. Setelah itu Bu, benar. Nomor 3 Pak Arif ya kalau nggak salah ya? Iya Pak. Nomor 3 ya. Uji itu 3 Pak ya? Ini Pak. Nah, ya benar nomor 3. Nyambung nanti nomor 3 mungkin. Mungkin bisa ditunjukkan mungkin peraturannya Bapak Ibu. Atau mungkin saya salah juga ya? Atau mungkin di kelompok Bapak Ibu mungkin harus naik kelas atau seperti apa? Oke, jadi intinya gini, Pak Pras menanyakan apakah benar wajib harus naik kelas? Iya, benar. Ya peraturannya seperti apa gitu. Iya, Bu Dara. Oke. Bu Dara dan ada yang mau katakan? Ya, silakan Bu. Oke. Boleh Bu sambil Lala. boleh sambil menanggapi juga yang tadi Pras, sepertinya yang untuk pertanyaan 1 itu juga belum terlihat gitu ya. Untuk peraturan itu langsung ke pertanyaan 3 Pak Pras. Saya ingin bertanya kembali Bu di sini. Tadi kan dikatakan bahwa di sini keadilan. Menurut pendapat saya, mudah-mudahan salah. Keadilan itu berarti kan mematokkan sebuah keputusan berdasarkan atas ketetapannya atau peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, setahu kami, setiap kurikulum itu memiliki peraturan di mana ada beberapa syarat anak bisa naik kelas, misalnya memenuhi mata pelajaran dan lain-lain. Nah, apalagi ini terlebih lagi sudah kelas 5. Apakah berarti kan di kelas-kelas sebelumnya itu sudah ada terlihat bahwa siswa ini memang sudah tidak bisa baca. Nah, pertanyaan masih berhubungan dengan pertanyaan nomor 1, kalau dikatakan ini sebuah keadilan, apakah akan menjadi keadilan untuk siswa yang lain? Jadi menurut kelompok kami, saya ingin menegaskan kalau dikatakan adil itu adil yang seperti apa? Karena kan tadi adil itu melihat pada siswa yang bermasalah. Bagaimana dengan melihat ketika keputusan ini sudah diputuskan dengan siswa yang lain, kok nanti bukankah ini akan menjadi sebuah pembiasaan yang tidak baik di sekolah tersebut? Tenang aja, nggak usah bisa baca juga akan naik kelas kok. Gitu. Jadi seperti itu. Terus tadi terkait dengan pertanyaan mengenai peraturan, saya pun juga belum pernah melihat.
karena kan di sini mohon maaf ya Bu, bukannya menyalahkan tetapi menanyakan bentuk peraturan yang ajak itu seperti apa, yang soalnya tadi dikutip ada beberapa pertanyaan yang mengutip bahwa sekolah wajib menaikkan, ada bahasa kata-kata wajib dari 9 uji itu, dan wajib itu kan berarti ada peraturan ajak yang harus menempatkan bahwa siswa itu memang harus naik. Dan kalau memang harus naik, kalau memang ada peraturannya berarti kita udah nggak bisa ngomong apa-apa, karena sudah peraturan bahwa anak nggak boleh naik. Karena kalau di sekolah kami pribadi, ketika ada anak bermasalah gini, yang pertama dilakukan adalah mencarikan anak sekolah yang sesuai dengan kriterianya. Mungkin tapi tidak memutuskan, tapi kita mungkin bisa kalau untuk SMA ya, kita arahkan untuk ke PKBM atau ke SMK sesuai dengan jurusannya. Tidak langsung semena-mena anak ini tidak memiliki kemampuan kompetensi langsung kita angkat begitu saja. Menurut saya bukan keadilan di sini, malah menjadi sebuah ketidakadilan. Mohon maaf ya Bu, mungkin pertanyaannya itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Bu Lala sama Pak Pras, izin menanggapi juga nih terkait dengan rasa keadilan lawan kasus yang pertama tadi, rasa keadilan dengan kasih sayang ya Ibu. Kalau menurut saya di sini kita kembali lagi ke kasusnya, di mana kasusnya ini adalah ada anak kelas 5 yang belum bisa membaca seperti itu. Nah, terkait dengan rasa keadilan di sini, seharusnya kita di setiap, benar apa yang Ibu Lala sampaikan tadi, di setiap sekolah itu tentu ada standar kenaikan kelas ya Bu ya, standar anak itu bisa naik kelas, umpamanya anak itu nggak hadir aja sebanyak 25%, berarti anak itu sudah bisa dinyatakan tidak naik kelas. Yang kedua, ketika anak itu ada beberapa nilai yang tidak mencapai kriteria kenaikan kelas atau KKM, kriteria ketuntasan minimal, tentu anak itu bisa dinyatakan tidak naik kelas ya gitu Ibu. Cuma di sini rasa keadilan di sini kalau kami menilai dari kelompok 1, kalau kita lihat dari kasus anak yang kelas 5 ini tentu antara siswa yang lain ada rasa pertentangan di sini, Bu. Jadi seharusnya kalau keadilan emang ditanamkan di sini, tentu anak yang kelas 5 ini tidak naik kelas gitu, berdasarkan aturan dan aturan yang ada di sekolahan tersebut gitu. Nah, tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dara, ada di sini rasa kasih sayang, di mana kita rasa kasih sayang ini kita merujuk ke anak yang kelas 5 tadi, yaitu sayang juga kalau dia tidak dinaikkan kelas. Kenapa dia disayangkan tidak naik kelas? Kalau kita melihat dari segi kehadiran, dia hadir terus mengikuti kegiatan di sekolah dengan sepenuhnya. Yang kedua, berdasarkan ikatan dia dengan sahabat atau sosialisasi dengan sahabatnya yang lain, boleh dinyatakan dia tidak ada masalah dan baik dengan sesama temannya. Nah, ini yang menjadi rasa keadilan dan rasa kasih sayang. Mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin bisa diceritakan lagi oleh Pak Abdul terkait dengan kasus yang ini. Baik, siap Pak Arif, saya akan bantu jawab. Jadi untuk Pak Pras dan Bu Lala, untuk contoh kasusnya, menceritakan anak ini memang tidak bisa membaca. Seperti yang kita tahu, 2 tahun sebelumnya ini kan kita mengalami pandemi COVID. Jadi kita tidak bisa mendeteksi kemajuan kegiatan belajar anak. Nah, di masa pandemi COVID pun ada peraturan di tahun 2021 kalau tidak salah itu. Benar Pak, peraturan 21. Ya. Nah, di tahun 2021 itu anak itu harus dinaikkan kelas gitu karena waktu itu peraturannya masa pandemi COVID. Nah, jadi 2 tahun itu mungkin dari kelas 2, 3, 4 tidak terdeteksi, terus di kelas 5. Atau kita pernah kalau nggak salah itu 2 tahun COVID, terus 1,5 semesternya itu
semester genap Iya, kita masuk ya. 50-50 Pak. Jadi 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah. Jadi dari kelas 1, 2, 3, 4 masuk setengah di semester genap, baru ketemunya di kelas 5 setelah kita tatap muka. Nah, di kelas 5 ini baru ketahuan ternyata anak itu tidak bisa membaca dan mengeja pun tidak bisa. Alhasil kalau tidak bisa membaca, maka dikte dan menulisnya pun terganggu. Nah, ini saya baru dapat tadi nih di sini ternyata ada Permendikbud nomor 21 tahun 2022, mungkin yang terbaru ya, pasal 10 tentang standar penilaian pendidikan. Ini saya ambil dari kuiper.com, ID blog info guru. Nah, di sini penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Selain itu, pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan 1. Laporan kemajuan kelas berdasarkan rapot, 2. Laporan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila atau P5 ya saat ini, 3. Portofolio peserta didik, 4. Ekstrakurikuler atau prestasi atau penghargaan peserta didik, dan kelima tingkat kehadiran. Nah, di sini jika bicara tentang kemajuan belajar, pastinya kan anak ini tidak cukup untuk memenuhi persyaratan di kelas 5 ya. Karena apa? Kita akui di masa pandemi itu tidak ditemukan, tidak terdeteksi. Jadi ketika terdeteksi di kelas 5. Nah, rasa keadilannya di mana? Rasa keadilannya kalau saya melihatnya kalau anak ini tidak dinaikkan, ya, nanti pertimbangannya motivasi belajarnya turun. Kemudian dengan usianya juga ya, tingkat usia, terus yang banyak pertimbangan lainnya lah. Dan ketika kita mau naikkan pun kita tidak langsung serta-merta menaikkan karena ada pertimbangan dan ada musyawarah ketika kenaikan kelas. Jadi di sini pun di contoh kasus kami itu ada di paragraf kedua atau ketiga itu ada perdebatan sengit antara guru kelas 5 dengan guru kelas 6 yang menerima. Sama? Kenapa? Guru kelas 6 beranggapan anak ini belum memenuhi syarat. Sementara jawaban dari guru kelas 5 ya tadi yang saya alasannya itu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa mempengaruhi dari motivasi belajar anak itu. Saya rasa seperti itu Pak Pras dan Bu Lala. Baik Pak Abdul, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi ke kelompok 2 khusus Bu Lala dan Pak Prasetya gimana? Ada Bu Yayu. Nanggapin sebentar ya Bu tadi dengan berarti keadilan di sini lebih kepada berbasis rasa ya Pak ya. Berarti berbasis rasa karena ada beberapa poin tuh di situ dikatakan bahwa wajib menaikkan. Berarti di sini untuk menaikkan siswa itu berbasis dari toleransi. Yang saya takutkan ketika kita menaikkan siswa dengan kondisi seperti ini, tadi yang saya bilang malah akan menjadi bumerang buat teman yang lain gitu, mungkin itu. Tapi ya udah, terima kasih kalau berbasis rasa berarti udah. Apalagi sebenarnya sih yang dibacakan sama Pak Abdul itu lebih kepada kurikulum merdeka ya, sedangkan siswa kelas 5 ini masih kurikulum 13. Terima kasih. Barunya yang 2022 Bu. Ya, makasih Pak. Terima kasih Bu Lala dan Pak Pras. Kenapa Bu Pras? Mungkin saya juga ya terima kasih untuk penjelasannya ya. Saya agak terang di sini mungkin di rasa keadilan ya. Mungkin Pak Abdul dari penjelasannya berarti rasa keadilan di sini karena ya itu mungkin pandemi Covid-nya ya ada di situ. Jadi ibaratnya ada Covid kan kita daring ya, PJJ. Daring ya, benar ya. Pak. Jadi peraturannya pun ya mungkin wajib kalau menurut Pak Abdul ya wajib di itu. Gitu. Ya di masa pandemi 2021 itu peraturannya ada. Iya. Mungkin karena tidak ada tulisannya di atasnya jadi di kasusnya jadi mungkin saya agak bingung tadi. Iya. Oke, terima kasih. Nggak dicantumin di kasusnya benar. Oke, terima kasih Pak Pras dan Bu Lala. Tadi sepertinya Bu Yayu udah siap-siap memberikan arahan dan tanggapannya kepada kelompok 1. Kita persilahkan Bu Yayu. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mungkin cuman ngasih saran atau masukan ya Pak. Tadi kan Pak Abdul, suara saya terdengar jelas nggak Pak? Jelas banget Bu, jelas banget.
tadi kan Pak Abdul menjelaskan bahwa permasalahan ini terlihat ketika siswa tersebut sudah berada di kelas 5, di kelas-kelas sebelumnya itu belum terlihat karena memang pandemi. Nah, ini kan kasus dilema etika ini kan terjadi mungkin karena sudah ketahuannya sudah berjalan proses pembelajaran ketika anak ini mau dinaikkan ke kelas 6 seperti itu Pak. Berarti proses pembelajaran sudah dilaksanakan dan baru ketahuan bahwa siswa tersebut bermasalah ternyata. Nah, kalau menurut saran saya, setiap awal tahun ajaran baru harusnya atau guru dianjurkan untuk melakukan asesmen awal Pak. Jadi supaya bisa mengetahui kesiapan peserta didik itu sendiri, apakah siswa tersebut mampu untuk mengikuti pembelajaran di kelas berikutnya atau tidak, perlu treatment khusus atau tidak, seperti itu. Jadi saran saya mungkin di awal tahun pembelajaran itu dilakukan asesmen awal gitu Pak. Jadi ketika kita menemukan peserta didik yang bermasalah atau beresiko itu, jadi kita cepat ambil sikap gitu Pak. Jadi tidak menunda sampai akhir dari anak itu mau dinaikkan kelas, kita baru jadi kalau misalkan kita udah tahu treatment apa nih yang akan kita ambil, yang akan kita berikan kepada peserta didik yang bermasalah itu. Mungkin itu saran dari saya Pak. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu cukup ya karena waktu kita ya jam 2:05 karena kita ada 2 lagi. Luar biasa Bapak Ibu ya. Mungkin saya memberikan penguatan ya. Memang peraturan harus naik kelas itu memang tidak ada ya. Karena di standar penilaian yang dibacakan Pak Abdurrahman tadi itu ada syarat tidak naik kelas itu ada gitu. Berarti ada tidak naik kelas ya. Jadi bukan harus naik kelas. Malah dalam kasus ini kalau harus naik kelas itu nggak dilema etika jadinya. Karena ada tinggal dan naik kelas itu jadi dilema etika, mau dinaikkan, dilemanya adalah dia nggak bisa baca, ya, mau tinggal kelas, ya, mau ditinggal kelas, ada rasa kasihan karena sekolah juga merasa bersalah, bukan hanya sekolah ya, negara juga merasa bersalah karena adanya pandemi, jadi pelayanan terhadap si anak itu tidak maksimal, ya, jadi ini memang dilema etika ya. Jadi kalau naik mati emak, kalau ditinggalkan mati ayah gitulah kira-kira. Jadi ini kasus siapa? Kasus Pak Abdul ya? Pak Abdul, Pak Abdul. Oh iya, saya udah nebak ini kasus Pak Abdurrahman. Kisah nyata ini Pak. Oke, kisah nyata. Gini, ya ini memang dilema etika ya. Mungkin jangan sampai kelas 5 lah terdeteksi dia seperti itu gitu. Jadi kelas 1 atau kelas 2 lah ya, naik kelas 2 seharusnya guru kelas 2-nya udah tahu siapa yang nggak bisa baca, siapa yang masih mengeja itu udah tahu, bisa diantisipasi. Gitu. Kemudian keputusannya sangat baik kalau menurut saya ya, dia tetap dinaikkan, tetapi ada syaratnya naiknya gitu. Ya, diberikan bimbingan. Ya. Kalau anak yang udah kelas 5 diajarkan membaca kan pelajaran kelas 1 ya. Itu cepat, tapi jangan dieja. Ya. Tapi jangan dieja. Seperti Bapak Ibu kalau ngajarkan anak-anak kita Iqra, batasa. Sekarang kan nggak aja mengeja lagi, ba di atas ba gitu kan. Ba di bawah, ba bawah bi, gitu. Nggak ada lagi kan. Jadi seperti itu. Jadi bisa Pak. Ini cepat saya rasa kalau dia asalkan anaknya tidak berkebutuhan khusus, anaknya normal gitu. Kalau berkebutuhan khusus mungkin pendekatannya beda.